Sering dengar menabung pangkal kaya, tapi pernah nggak sih ngerasa sulit buat konsisten menabung? Uang yang niatnya ditabung tiba-tiba terpakai buat ini, buat itu. Nah, kalau kalian merasa begitu, mungkin ada yang salah dari cara menabung kita. Yuk kita bongkar habis-habisan gimana caranya menabung yang benar menurut pakar keuangan, lalu manfaat menabung dari usia muda, dan 10 tips jitu biar kita bisa nabung dengan konsisten. Buat yang pengen masa depan lebih aman, stabil, dan siap dengan segala rencana hidup. Yuk kita mulai setelah yang satu ini. Kenapa nabung itu penting? Sebelum kita masuk ke strategi menabung, mari kita pahami dulu kenapa menabung itu jadi salah satu pondasi penting dalam keuangan kita. Menabung itu bukan cuma tentang menyisihkan uang, tapi lebih dari itu. Menabung adalah investasi masa depan. Tabungan bisa jadi pelindung finansial kalau sewaktu-waktu kita butuh dana darurat atau ada situasi yang gak terduga. Bahkan dengan menabung, kita belajar mengatur prioritas, gak mudah tergoda untuk belanja ini dan itu yang belum tentu penting. Kalau kita sudah paham pentingnya menabung, selanjutnya kita bisa masuk ke caranya dan pastikan cara kita udah tepat. Pertama, cara menabung yang benar menurut pakar keuangan. Pertama, ada mengatur auto debit untuk rekening tabungan. Tips pertama datang dari Farnus Torabi, seorang pakar keuangan yang menekankan pentingnya auto debit. Ini nih cara paling efektif buat nabung tanpa mikir dua kali. Setiap bulan otomatis aja langsung 10% dari gaji kita masuk ke rekening tabungan. Ini bikin kita disiplin dan gak ada alasan lupa. Tinggal tetapin jumlahnya dan tanggal transfer yang konsisten, dan uang otomatis masuk ke tabungan tanpa kita perlu cek lagi. Kedua, mulai dari jumlah kecil terlebih dahulu. Menurut Clark Howard, kalau kita masih kesulitan menabung 20% dari gaji, mulailah dengan 2% atau bahkan 1%. Nggak perlu muluk-muluk langsung banyak, yang penting konsisten dulu aja. Seiring waktu, kita bisa ningkatin presentasinya pelan-pelan. Buat yang baru pertama kali kerja, coba mulai dari jumlah kecil tapi konsisten. Howard juga bahkan menyarankan supaya masih sedikit tanggungannya itu bisa bertahan hidup dengan setengah gaji dan sisanya ditabung. 3. Kumpulkan dan simpan uang kembalian. Chris Edelman, CEO dari Edelman Financial Service, punya trik unik, yaitu kumpulkan uang receh. Kalau habis belanja dan ada kembalian, sisihkan recehan itu. Lama-lama kalau dikumpulin recehan itu bisa bantu kita menutup pengeluaran kecil tanpa mengganggu uang utama kita. Misalnya untuk beli kopi atau makan siang. Trik ini kelihatannya sepele, tapi kalau dilakuin dengan rutin, lama-lama bisa jadi dana tambahan tanpa kita sadari. Keempat, pisahkan rekening tabungan dengan rekening harian. Punya satu rekening khusus buat tabungan itu penting banget. Likwina Hananto, perencana keuangan, menyarankan buat kita pisahin rekening harian dan rekening tabungan. Jadi uang tabungan gak kecampur dengan uang buat pengeluaran sehari-hari. Pilih jenis rekening yang khusus tabungan, misalnya yang bebas biaya administrasi. Dengan cara ini uang tabungan gak mudah tergoda buat kita pakai. Lalu tetapkan tujuan menabung. Likwina juga menambahkan, kalau menabung tanpa tujuan tuh kadang bikin kita jadi nggak disiplin. Tujuan spesifik apa, kenapa kita menabung? Entah itu buat traveling, beli barang, impian, atau bahkan untuk dana darurat. Tujuan ini bikin kita lebih semangat buat nabung dan lebih jelas arahnya. Buat yang baru mulai, bisa mulai nabung buat hal-hal yang kamu suka dulu. Baru nanti berkembang untuk tujuan finansial jangka panjang. Lalu yang kedua, manfaat menabung sejak usia muda. Pertama, membangun disiplin finansial. Menabung sejak muda mengajarkan kita soal disiplin. Dengan membiasakan diri menyisihkan uang dari penghasilan, kita belajar soal perencanaan keuangan. Jadi ketika kita terbiasa disiplin menabung, pengelolaan finansial kita di masa depan bakal lebih matang dan terstruktur. Mendukung gaya hidup hemat. Menabung itu sama aja seperti menetapkan prinsip hidup hemat. Kita jadi lebih bijak soal pengeluaran dan lebih aware dengan kebutuhan daripada keinginan. Meskipun tetap bisa nikmatin hidup, prinsip ini bantu menjaga keuangan kita tetap sehat tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Menghindari utang yang mencekik. Menabung bikin kita nggak gampang tergoda buat berutang. Dengan dana darurat yang terbentuk dari kebiasaan menabung, kita punya backup kalau ada kejadian tak terduga. Dengan begini, kita nggak gampang terjerumus utang yang bisa jadi beban di masa depan. Lalu menjamin masa depan yang nyaman. Menabung sejak muda
investasi buat masa pensiun yang tenang. Bayangin kalau kita nggak perlu pusing lagi soal keuangan di masa tua karena kita udah punya fondasi finansial yang kuat sejak muda. Lalu lebih tenang saat darurat. Punya dana darurat bikin kita lebih siap dan nggak panik kalau ada kejadian nggak terduga. Menabung bantu kita juga menghadapi keadaan genting tanpa harus cari dana tambahan. Mewujudkan wishlist. Siapa bilang menabung itu cuma buat kebutuhan darurat? Dengan kebiasaan menabung, kita bisa mewujudkan impian tanpa terbentur masalah keuangan. Lalu 10 tips G2 agar konsisten menabung. Pertama, tetapkan tujuan finansial yang jelas. Mulai dengan menentukan tujuan finansial yang spesifik, entah itu dana darurat, dana pensiun, atau liburan. Dengan tujuan yang jelas, kita punya motivasi buat menabung setiap bulannya. Lalu yang kedua, buat anggaran bulanan. Langkah ini penting banget. Hitung pendapatan dan pengeluaran dengan detail. Tetapkan nominal yang realistis buat ditabung dan jadikan menabung prioritas dalam anggaran. Lalu yang ketiga, otomatisasi penyisian tabungan. Setup otomatisasi buat transfer ke tabungan. Dengan cara ini, uang buat ditabung langsung ke sisi dan nggak tergoda buat dipakai. Mulai dari jumlah kecil, nggak perlu muluk-muluk, langsung banyak. Mulai dari jumlah kecil yang sesuai kemampuan, lama-lama kita bisa tambah nominalnya seiring waktu. Lalu disiplin dan konsisten. Jadikan menabung sebagai pengeluaran tetap sama kayak bayar tagihan. Biar kebiasaan ini jadi bagian dari rutinitas kita. Hindari menarik tabungan kecuali darurat. Hindari menarik uang tabungan kecuali dalam keadaan mendesak. Ini biar tabungan kita tetap aman dan nggak terganggu. Revisi dan perbaiki rencana secara berkala. Review anggaran dan rencana tabungan secara berkala. Kalau ada yang perlu disesuaikan, lakukan revisi biar tetap sesuai kondisi keuangan terbaru. Gunakan fitur keuangan digital. Pakai aplikasi yang bisa bantu tracking tabungan dan pengeluaran. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunain buat bantu ngecek pengeluaran dan mengatur keuangan. Dan salah satu yang terpenting juga, hindari godaan lifestyle. Jangan biarkan gaya hidup menguras tabungan. Bijak dalam mengeluarkan uang dan hindari godaan belanja barang yang nggak penting. Lalu terakhir, buat catatan perkembangan tabungan. Catat setiap perkembangan tabungan kita. Dengan begitu, kita bisa melihat progres dan semangat buat nabung lebih banyak lagi. Kesimpulannya, menabung bukan cuma soal menyisihkan uang, tapi juga soal membangun kebiasaan. Dari auto debit sampai memisahkan rekening. Setiap langkah kecil yang kita ambil buat menabung dengan benar bisa berdampak besar di masa depan kita. Mulailah dari yang kecil dan konsisten, lalu perlahan tingkatin jumlahnya. Jadi udah siap belum buat mulai menabung dengan benar? Ingat, menabung itu pondasi penting dalam keuangan kita. Mungkin berat di awal, tapi dengan kebiasaan yang terbangun, kita bakal ngerasain manfaatnya di kemudian hari. Yuk mulai langkah pertama untuk masa depan finansial yang lebih baik. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, bisa bantu kita dengan like dan share, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.